Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suheri akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa verbal, nonverbal, memilih dan menyeleksi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suheri yang akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Saya berasal dari pendidikan IPS 2 semester 4 dan mendapat tugas dari Ibu Adelina Yuristia MPD selaku dosen pengampu pengembangan keterampilan sosial. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Menurut Raymond S. Ross, komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa, sehingga membantu pendengaran membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksud indikator. Syarat komunikasi ada source, sumber, komunikator atau seorang yang menyampaikan pesan, komunikan, seorang yang menerima pesan, dan pesan atau keseluruhan informasi yang disampaikan oleh seorang komunikator. Lalu ada bahasa verbal. Bahasa verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal baik secara lisan maupun tulisan. Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu suku kata atau lebih. Hampir semua rangsangan bicara yang kita sadari termasuk ke dalam bahasa verbal. Tanpa kita sadari juga, komunikasi verbal ditandai dengan beberapa ciri, yaitu ciri-ciri bahasa verbal yang pertama, disampaikan secara lisan maupun tulisan, atau langsung maupun menggunakan media. Proses komunikasi teratur dan cenderung dua arah. Kualitas komunikasi seringkali ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Bahasa nonverbal. Komunikasi nonverbal menurut Atep Adia Barata, komunikasi nonverbal yaitu suatu penyampaian pesan yang diungkapkan melalui objek di setiap kategori lainnya. Komunikasi menggunakan gerakan sebagai sinyal serta komunikasi melalui tindakan atau gerakan tubuh. Komunikasi nonverbal sebagai pelengkap dari komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dianggap lebih mudah dipahami dan melalui ekspresi seseorang tidak dapat berbohong, sehingga saat berbicara orang lebih banyak menggabungkan kedua bentuk komunikasi tersebut. Bagaimana cara melakukan komunikasi nonverbal? Yang pertama, cara komunikasi nonverbal yang pertama adalah gerakan tubuh, di mana gerakan tubuh biasa menggunakan oleh orang-orang dengan cara menggerakkan bagian tubuh sebagai pengganti komunikasi verbal. Misalnya, untuk menganggukkan kepala berarti dia mengatakan iya, dan menggelengkan kepala berarti tidak. Yang kedua ada sentuhan. Menjadi cara komunikasi nonverbal berikutnya. Sentuhan adalah cara memberikan komunikasi dengan kedekatan antara komunikator dan komunikan. Misalnya seorang yang ingin menjalin kedekatan dengan rekan kerja untuk mengajukan kerjasama biasa memberikan salam dengan cara berjabat tangan yang artinya memberikan makna perkenalan dan bisa juga diartikan sebagai wujud kesepakatan. Nada suara sering kali diekspresikan oleh orang-orang yang berbohong. Sedih, kecewa, marah, senang, dan perasaan lainnya. Seorang yang berbohong ketika berbicara akan terlihat melalui nada suaranya. Jika mengaku jujur, padahal ia berbohong, terlihat pada suara yang bergetar. Artinya orang tersebut sedang merasa takut. Lalu berikutnya ada ekspresi wajah. Merupakan cara komunikasi nonverbal yang mudah dipahami oleh seseorang. Ekspresi wajah dikatakan sebagai wujud komunikasi nonverbal yang tidak dapat dibohongi. Gerakan isyarat diartikan sebagai simbol atau tanda dalam komunikasi nonverbal. Gerakan isyarat memiliki berbagai makna yang berbeda tergantung konteks dan situasi yang tengah dihadapi oleh orang tersebut. Misalnya seringkali ia mengguncang-guncangkan kakinya, menghentak-hentakan bahkan menggoyang-goyangkan kakinya. Diartikan bahwa orang tersebut dalam keadaan gugup. Selanjutnya, jarak merupakan cara komunikasi secara nonverbal. Jarak merupakan komunikasi yang bermakna bahwa seberapa dekat atau akrab seseorang terhadap lawan bicaranya. Misalnya, seorang ayah dengan anaknya akan berbicara dengan jarak
yang dekat dan terkadang menggunakan komunikasi nonverbal lainnya untuk menunjukkan kedekati berbicara dengan memeluk dan membelai anaknya. Memilih informasi. Memilih informasi adalah kemampuan tentang untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dengan cara kebutuhan informasi, mencari informasi, mengetahui bagaimana cara memperoleh informasi, mengevaluasi, mengorganisasikan informasi dan menggunakan informasi dalam proses belajar. Pemecahan masalah membuat suatu keputusan formal dan informal dalam konteks belajar, pekerjaan, rumah maupun dalam pendidikan. Tahap-tahap memilih informasi. Menurut Arga, tahun 2009, keterampilan memilih informasi diperoleh dengan langkah-langkah tahapan berikut. Mendefinisikan kebutuhan informasi yaitu kemampuan seseorang dalam mengetahui bahwa pengetahuan yang dimiliki tentang sesuatu subjek tertentu adalah tidak mencukupi, namun dia sadar bahwa sekelilingnya ada banyak sumber-sumber informasi yang dapat dimanfaatkan. Menetapkan strategi pencarian, yaitu sebuah proses sebelum pencarian yang didengarnya. Seseorang mampu mengorganisir data yang saat ini telah diketahuinya. Yang keempat, mengumpulkan sumber-sumber yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan proses pengumpulan data. Proses pengumpulan sumber diperlukan baik dalam bentuk tercetak maupun non-tercetak. Menilai dan memahami informasi, proses mengorganisir dan menyaring dan meneliti kata kunci, topik-topik terkait, mengevaluasi otoritas dari sumber-sumber yang diidentifikasikan, menerjemahkan informasi, mengkomunikasikan informasi, lalu mengevaluasi produk-produk prosesnya, yaitu melakukan evaluasi terhadap produk dan proses penelitian yang dilakukannya. Lalu bagaimana cara menyeleksi informasi? Di zaman modern saat ini, banyak sekali informasi yang mengalir baik dalam membuka digitalisasi apalagi politik. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Contohnya saja ketika kita buka bantuan dana bansos di kota A, tidak merata. Banyak akun-akun yang menjerumuskan atau mengarahkan langsung ke website tersebut. Apakah itu benar ataupun tidak? Maka kita perlu tahap-tahap seperti apa menyeleksi informasi agar kita tidak kena berita hoaks. Yang pertama, jangan hanya baca judul saja. Biasanya orang Indonesia itu kena di judul. Makanya banyak berita hoaks yang dipercayai di Indonesia. Banyak dari kita yang termakan oleh judul, seperti laki-laki selain sholatnya di masjid bisa juga sholat dilanggar. Nah, lalu kita menyimpulkan bahwa berita ini ajaran sesat. Padahal langgar itu adalah musola. Pertama, banyak juga judul clickbait ataupun umpan balik yang cenderung memancing sensasi pembacanya. Yang kedua, tidak cukup dengan resensi, preview, atau ulasan yang singkat. Seperti poin pertama, resensi atau ulasan singkat merupakan sekilas gambaran tentang sebuah bacaan. Yang ketiga, memilih sumber yang jelas dan terpercaya. Yang keempat, blog dan sumber selain portal berita. Yang kelima yang lebih penting, baca lebih dari satu sumber. Jangan hanya terpaku dari sumber atau portal berita dengan bacaan berbagai sumber. Pemahaman kamu akan lebih luas apalagi saat kamu membaca lebih dari 2 buku atau lebih dari 1 buku agar dapat membandingkan judul pertama dengan judul kedua apakah itu sinkron. Lengkapi dengan buku dan jurnal ilmiah. Lalu perhatikan siapa penulisnya. Jika penulisnya anonim, akan susah untuk dipertanggungjawabkan tulisannya. Yang paling tepat adalah ahli di bidangnya. Yang kelima, lebih jeli melihat data dan riset.
Ketika kuliah, riset dan penelitian menjadi program studi yang memberatkan karena kita membutuhkan data yang valid. Yang perlu diketahui dalam riset adalah siapa penyelenggara risetnya, siapa objek risetnya. Kalau misalnya kita riset tentang wilayah maritim dan agraris di Indonesia, di pantai Bali, jangan pernah simpulkan bahwa itu menunjukkan wilayah maritim dan agraris di daerah lain. Bagaimana metode penelitiannya dan ketahui apa yang dibahas dalam risetnya. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.